Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu tanggal 25 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari si dia, oke? Oke, aku rasa orang ini ya, dia ini saat ini sedang patah hati, dia sakit ya, karena ada sesuatu yang mengejutkan yang tiba-tiba terjadi ya di hubungan kalian. Dan aku lihat ini yang tiba-tiba terjadi adalah tentang perpisahan ataupun ya putusnya hubungan denganmu. Dia kayak ngerasa terhianati gitu ya, dia ngerasa kayaknya kamu udah ada yang lain gitu. Dia ngerasa bahwa kamu ada pilihan lain ataupun sudah ada pasangan gitu ya. Jadi saat ini tuh dia ngerasa sakit banget ya. Dia ngerasa patah hati banget, dia merasa kayak terhianati semacam itu. Ya dia ngerasa kayak ada seseorang yang menyabotase hubungan ini dari sisi kamu ya. Dan aku lihat di sini orangnya memang gigih ya, orangnya gigih. Bahkan saking gigihnya hubungan kalian ini selalu berulang. Ada sesuatu yang berulang di hubungan kalian ini. Bisa jadi berulangnya ini apa namanya, putus nyambung ini ya, hubungan yang selalu putus nyambung dan ini terus-terusan berulang. Kalau aku lihat sih kalau udah seperti ini sulit untuk ada ujungnya gitu ya, nggak kelihatan nih ujungnya mau kemana, jadi nggak ada ujungnya aku lihat di sini. Kemudian aku lihat juga akan ada penyatuan kembali kalian ya. Dia ingin datang lagi. Dia ingin datang lagi, ingin mencoba untuk memberikan kamu sebuah komitmen, atau bahkan di sini dia ingin bertunangan, ingin adanya lamaran ya. Dia ingin bersatu kembali, dia ingin mencoba untuk setia dan serius sama kamu kali ini gitu. Dan ada kemungkinan kalian ini LDR ya, berjauhan kalian ini, mungkin ada yang beda kota, beda negara, beda pulau, atau bahkan bisa beda negara ya, beda kota, beda pulau, beda negara ya. Dan kalau aku lihat sih untuk saat ini ya dia menerima aja ya ketika kamu dan dia berpisah. Kalau memang itu keputusan kamu untuk berpisah dengan dia, it's okay, dia akan menerima itu. Tapi aku lihat di sini kayak apa ya, belum ikhlas aja untuk melepas kamu seperti itu. Dan aku melihat itu dia sekarang tuh kayak pura-pura nggak peduli ya sama kamu, kayak nggak butuh kamu, kayak apa ya, ya udah nggak ada perasaan sama kamu. Padahal itu enggak, sebenarnya itu dia pura-pura aja. Sebenarnya dia itu masih sangat besar ya perasaannya terhadap kamu, dia masih sayang sama kamu. Dan ini hanya trik ya, trik manipulasi dari dia. Kalau aku lihat ya perasaan ya masih cinta, karena di situ sampai ada keinginan kembali lagi untuk mengajak kamu bertunangan atau balikan ya. Ya paling nggak memperbaiki hubungan lah dengan kamu.
Jadi tuh The Hangman ya, kartu pertama. Berarti aku lihat di sini orang ini sebentar lagi akan bertindak ke arah kamu, dia akan bergerak ke arah kamu ya. Karena selama ini tuh dia ngerasa ketika dia berpisah sama kamu, kok ya dia merasa sakit hatinya, merasa rindu, merasa apa ya, sendirian, nggak tenang lah ya hidup dia. Terus kepikiran kamu terus, selalu kepikiran kamu terus. Jadi apa yang selama ini dia tunda-tunda untuk ke arah kamu akan segera dia lakukan. Jadi kalau misalkan penundaan itu tentang datang lagi ke kamu, ya maka dia akan datang lagi ke kamu. Kalau penundaan itu tentang kepastian dari hubungan ini, dia akan datang dengan kepastian hubungan gitu ya. Aku lihat di sini banyak sekali yang dia pikirkan, banyak sekali yang dia ragukan ya kemarin-kemarin, tapi aku lihat kali ini dia ingin datang untuk memberikan sesuatu ya, memberikan sesuatu tentang hubungan ini, dan dia nggak mau lagi berpura-pura untuk berkorban demi cinta, tidak lagi seperti itu, karena dia ingin sekarang ini hubungan dia dengan kamu itu stabil, hubungan dia dengan kamu itu seimbang. Maka dari itu dia akan melakukan apa yang menurut dia itu perlu untuk dia perjuangkan dari hubungan ini. Dan orang ini itu ingin mencoba untuk mengusahakan biar hubungan ini tuh bisa terjalin, biar hubungan ini tuh bisa langgeng seperti itu. Aku lihat di sini akan ada upaya dan kesetiaan, perhatian ya yang dia akan berikan ke kamu, dan dia pengen hubungan ini tuh berhasil. Udah gitu aja ya, dia pengen hubungan ini berhasil. Dan memang dia akan lebih memfokuskan pada pendekatan dulu sih sebenarnya ya. Dia memang orang yang nggak buru-buru, jadi ketika dia datang juga masih seperti yang kemarin, mencoba untuk pendekatan aja dulu seperti itu. Karena aku lihat di sini orang ini juga masih berjuang secara finansial ya. Nah, faktor sibuknya dia ini secara finansial inilah yang membuat hubungan kamu itu merenggang ya, karena ada masalah di finansial dia. Jadi dia sibuk kerja, makanya hubungan kalian itu kena dampaknya kayak gitu ya. Kamu sering diabaikan, tiba-tiba dia menghilang seperti itu. Tapi tenang aja, aku lihat di sini dia akan kembali. Kalau memang kamu masih menunggu dia ya, dia akan datang lagi. Aku lihat juga di sini ada The Tower. Ada suatu masalah ya, masalah ini nampaknya besar. Bisa jadi masalah ini tentang keuangan dia ini akhirnya membuat kalian berpisah. Dan ini masalahnya, tapi masalahnya besar banget ya, masalahnya besar banget, makanya ngebuat hubungan kalian goyah, makanya membuat hubungan kalian hancur ya. Dan ini ada juga faktor dari komunikasi ya, komunikasi yang tidak intens, komunikasi yang tidak adekuat di sini, sehingganya ada kesalahpahaman atau apa ya, ada suatu tindakan ya dari seseorang di sini yang pergi meninggalkan hubungan ini gitu. Dan aku lihat ini apa ya, sangat memberikan rasa sakit, trauma, kaget gitu ya, kaget, sakit, trauma seperti itu deh terhadap pasangan yang lainnya gitu. Ini benar-benar yang dadakan banget ya, masalahnya tuh ya kayak petir gitu, tiba-tiba datang nyamber gitu kan, sama seperti masalah ini gitu ya, tiba-tiba mencuat besar, terus ya udah mempengaruhi hubungan ini, akhirnya berakhir gitu. Jadi kalau di The Moon ini, kalau misalkan kalian bisa bertahan pada hubungan ini akan lebih baik ya. Kalau kalian bisa bertahan pada hubungan ini dengan masalah yang saat ini kalian alami, itu akan lebih baik. Apalagi komunikasi ya, komunikasi bisa terjaga. Cuman aku lihat justru malah komunikasi kalian sudah hilang
ya. Komunikasi kalian sudah hilang, terus juga kalian sudah nggak tahu lagi hubungan kalian bentukannya seperti apa, mau ke arah apa, malah sudah tidak ada komunikasi, jadi udah nggak jelas hubungannya ya. Karena ini aku lihat masalahnya sangat besar, dan mungkin kalau misalkan ini dari dia masalahnya ya, dan misalkan tentang keuangan ini nih, aku lihat memang orangnya itu terlalu fokus pada diri sendiri ya. Lihat ini orangnya kan ya, orang ini fokus banget pada pekerjaan, bahkan dia itu kayak tidak mempedulikan hal-hal di sekeliling. Jadi saat ini tuh dia memang lagi nggak mempedulikan yang lain gitu ya. Dia benar-benar mempedulikan yang tentang keuangan dia ini, entah apa yang terjadi di masalah keuangan ini. Oke, jadi sangat kuat banget ya komunikasi kalian ini yang buruk, tidak intens, tidak adekuat, sehingga terjadinya suatu kesalahpahaman di sini. Saran dari apa nih namanya, Eight of Wands ini, coba pertimbangkan kembali untuk melakukan sesuatu yang impulsif ya, yang tiba-tiba lah seperti dia ini, tiba-tiba pergi, tiba-tiba tidak ada komunikasi lagi. Coba pertimbangkan itu, pertimbangkan untuk tidak melakukan sesuatu yang impulsif. Dan aku lihat di sini ini baik kamu ataupun dia ya, coba untuk berikan waktu kepada pasangan, kepada si dia ataupun kepada kamu untuk apa ya, melakukan hal-hal sendiri-sendiri dulu ya. Jangan memaksakan ide pasangan ke kamu atau memaksakan ide kamu ke pasangan, seperti itu. Sebaiknya biarkan untuk tenang dulu ya, biarkan untuk tenang dulu. Nah, aku lihat nanti ketika dari situasi tenang ini, dia ataupun kamu akan membuat suatu rencana ya, rencana tentang hubungan ini gimana nya gitu ya. Jadi aku lihat memang ini kalian memang butuh waktu tenang dulu, waktu sendiri-sendiri dulu ya. Itu lebih baik kalau aku lihat ya, karena di sini pun dia lagi sibuk dengan kehidupanmu, dan ya kalau aku lihat kamu pun juga kaget ya dengan hubungan ini tiba-tiba berakhir, tiba-tiba sudah nggak ada komunikasi gitu ya, tiba-tiba dia menghilang gitu. Gini, saat ini tuh dia tuh ada pikiran, dia lebih, untuk sekarang lebih nyaman tidak bersama kamu gitu ya. Untuk saat ini dia merasa kayak ingin melepaskan kekhawatiran atau kecemasan ya tentang hubungan kamu bersama dia gitu. Dia pengen mencoba, dia pengen untuk mengatasi dulu tantangan-tantangan yang ada di hidup dia, yang akhirnya berpengaruh pada hubungan kalian gitu. Jadi saat ini tuh dia kayak merasa tertekan aja ngejalanin hubungan sama kamu, kayak ada sesuatu yang ngebuat dia nggak ngerasa aman ataupun nyaman di hubungan kalian. Entah mungkin kamu yang menekan dia, atau kamu memberikan tekanan, atau kamu memberikan rasa tidak nyaman ke dia sehingga di sini dia menarik diri, atau mungkin rasa tekanan itu dari pihak dia, entah dari orang ketiga atau apalah ya. Intinya di sini dia ketika menjalani hubungan dengan kamu kemarin itu ada rasa tekanan aja sih, tekanan sehingga dia nggak ngerasa nyaman. Bisa jadi juga rasa tekanan itu mungkin kamu ada suatu kata-kata yang ngebuat dia agak tersinggung di sini, ataupun apa ya, dia ngerasa sakit hati aja atau ngerasa kecewa, lebih tepatnya ya, dia ngerasa kecewa. Ada suatu kalimat atau kata-kata atau mungkin sikap dari kamu yang membuat dia kecewa. Nah, itulah yang membuat dia saat ini tuh lebih memilih untuk sendiri aja dulu dan tidak memfokuskan ke kamu. Dia lebih nyaman untuk berpisah dulu dengan kamu, berpisah dengan kamu ya, dan meninggalkan hubungan ini. Dia kayak ngerasa terjebak aja gitu ya, ngejalin hubungan sama kamu, merasa kayak tertekan, gak nyaman kayak gitu, merasa ya terbebani, kecewa, kalut lah ya perasaan dia tuh, pokoknya gak enak banget perasaan dia. Jadi saat ini dia ngerasa lebih nyaman untuk sendiri terlebih dahulu. Dan apa ya, aku lihat ya, untuk saat ketika dia berpisah dengan kamu, untuk saat ini tuh lagi tenang ya. Dia lebih merasa freedom, lebih merasa
tenang kayak gitu, nyaman seperti itu. Dan dia saat ini tuh apa ya, ingin menikmati hidup aja gitu ya, ingin melakukan apa yang dia bisa, dan dia pengen ngerasa tenang ya. Jadi dalam diri dia itu mengucapkan bahwa aku pengen ketenangan dulu gitu ya. Jadi dia pengen apa ya, melepaskan diri lah dari kerumitan hubungan, kerumitan apa, hambatan-hambatan gitu loh di dalam hubungan kamu dengan dia. Saat ini tuh pengen bener-bener yang sendiri dulu gitu, pengen tenang dulu gitu ya. Dan sejujurnya ya, ketika dia kenal kamu, ketika dia mencintai kamu, kamu memberikan perubahan ya di hidup dia. Kamu memberikan apa namanya, penyembuhan di dalam rasa sakit hati dia karena masa lalu dia gitu ya. Kamu itu sebenarnya pengobat luka hati gitu ya yang pernah dia miliki. Kamu itu bahkan bisa membuat dia itu berubah secara pola pikir, perilaku, ataupun apalah ya di dalam kehidupan dia. Kamu itu memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan dia. Dan untuk saat ini tuh dia kayak mendenial gitu ya, mendenial bahwa kayaknya nggak ada memang orang-orang yang tulus mencintai dia seperti itu. Bahkan dia ngerasa kayak kamu juga tuh kayak udah nggak cinta dia lagi kayak gitu. Dia mendenial, pokoknya dia ngerasa bahwa kayaknya saat ini tuh udah nggak ada deh orang yang benar-benar tulus untuk mencintai dia. Padahal aku lihat sebenarnya orang-orang di sekitar dia itu cinta, cuman mungkin ada situasi yang membuat mereka akhirnya itu kayak tidak menunjukkan aja gitu. Ada situasi ya yang membuat akhirnya orang-orang di sekitar dia itu tidak menunjukkan bahwa mereka cinta dia gitu ya. Mereka sayang dia, termasuk aku lihat di sini kamu sebenarnya sayang masihan sama dia, kamu sebenarnya masih cinta sama dia, cuman karena ada sesuatu ya, bisa jadi ini karena sifat dia, atau mungkin dia karena punya masalah keuangan dia itu, atau ya ada masalah lain ya. Dan kamu juga sebenarnya mungkin ada rasa traumatik juga dari dia, atau kamu juga ada rasa kecewa dari dia, makanya di sini kamu tidak menunjukkan perasaan itu gitu. Jadi dia saat ini berpikir bahwa saat ini tuh nggak ada orang yang mencintai dia, benar-benar mencintai dia seperti itu. Ini bisa jadi kamu atau dia ya. Ada seseorang yang kayak nggak terlalu apa ya, bisa dibilang cuek ya, orang yang terlalu cuek, orang yang terlalu fokus pada diri sendiri sehingga dia tidak melihat perasaan dari pasangannya kayak gitu ya. Karena ada orang yang di sini kayak cuek-cuek, yang nggak peduli, masa bodoh gitu ya. Kalau misalkan dia di sini yang terlalu cuek ya tentang untuk mengetahui perasaanmu terhadap dia, berarti di sini dia disuruh untuk belajar lah ya, untuk memenuhi ataupun untuk memahami ya, untuk lebih fokus, untuk lebih perhatian pada kamu gitu. Kalau misalkan di sini kamu yang terlalu cuek ya, cobalah untuk kamu lebih fokus, lebih perhatian pada dia gitu ya, tentang perasaan dia sejujurnya. Karena di sini ada yang terlalu cuek
dan juga ada yang terlalu menutup-nutupi perasaan. Jadi sebenarnya kayak kucing-kucingan ya kalian ini ya, makin dikejar makin lari gitu. Oke, dan saat ini tuh dia pengen jadi diri dia sendiri dulu, karena selama ini orangnya aku lihat manipulatif ya. Dia pengen jadi diri dia sendiri, dia pengen berubah, dia pengen bersikap jujur ya, bersikap terbuka pada diri sendiri ya, tentang apa yang dia rasakan, tentang emosi yang muncul dalam diri dia. Dia pengen apa ya, mencurahkan aja gitu ya, mencurahkan perasaan dia yang sebenarnya, apa yang dia rasakan, seperti itu. Oke. Jadi intinya untuk saat ini tuh dia lebih memilih untuk sendiri dulu. Dia pengen tenang dulu gitu ya. Dia pengen keluar atau lepas dari hiruk pikuknya keruwetan, dari hubungan, dari masalah-masalah hal dunia-duniawian gitu. Tuh, dia sedang mencoba untuk mengontrol diri dia dan mengontrol hal-hal yang selama ini tidak terkendali lagi ya, yang udah lepas kendali lah dari dia. Dan aku lihat di sini, oh kalian ini ada suatu ikatan ya yang bersifat religius di sini. Yang kalau udah ngomongin tentang religius ini sulit untuk bisa diutarakan gitu ya, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Bisa jadi apa tuh namanya, kamu itu kuat sekali di dalam doa dia gitu ya, makanya di sini kamu itu kayak nggak bisa lepas dari dia gitu ya. Entah dia ini selalu di dalam doanya itu menginginkan kamu atau bagaimana gitu ya. Ini ada sesuatu yang kalau udah ngomongin tentang religius itu agak ini sulit gitu ya, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, dan sulit juga untuk bisa lepas gitu. Karena di sini aku lihat dia kodependensi sama kamu, dia ketergantungan, dia kecanduan banget sama kamu, sulit untuk bisa lepas dari kamu gitu ya. Berarti aku lihat di sini orang ini udah bucin banget sama kamu, dan ada keinginan dia untuk rekonsiliasi lagi, datang lagi ke kamu. Dan ya kalian nampaknya memang LDR ya. Dan ada keinginan mungkin dari dia nanti ketika dia datang lagi ke kamu, rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia ingin membawa kamu entah ini jalan-jalan, atau mungkin dia ingin membawa kamu ke tempat dia yang sekarang, seperti itu. Ada keinginan dari dia yang seperti itu. Kalau untuk sekarang nih, untuk sekarang ini ya, terutama hari inilah ya, hari ini kan pembacaan untuk hari ini, dia masih takut untuk menghubungimu. Tapi jujur dia masih cinta sama kamu unconditionally, bahkan tanpa syarat ya. Cuman dia masih takut untuk menghubungi kamu. Bahkan dia gini melihat kamu kayaknya tanpa dia kok ya malah lebih bahagia kayak gitu loh ya. Justru malah ngelihat kamu tanpa dia sekarang itu justru malah lebih bahagia, dan baik sekarang ataupun yang dulu pernah dia lakukan, dia selalu ingat dan dia selalu tahu apa yang benar-benar dia lakukan terhadap kamu ya. Kalau tentang dia mengecewakan kamu seperti itu, dia sadar itu kelakuan yang terlalu apa namanya, melampaui batas ya gitu. Dia tahu semuanya kok ya, dia telah mengecewakan kamu, dia telah bertindak impulsif sama kamu, dia terlalu banyak mengecewakan, banyak membuat kamu sedih. Makanya di sini ketika dia lepas sama kamu dan dia melihat kamu kok ya lebih bahagia, justru malah kamunya tanpa dia
gitu. Dan kalau untuk hari ini menurut dia belum siap untuk dia datang ke kamu ya. Jadi aku lihat di sini sebentar lagi sih. Oke, kira-kira ada nggak ya kapan waktu yang akan kemungkinan dia segera datang? Apakah dalam waktu dekat atau bagaimana? Oke, aku lihat dulu di sini. Terlihat tidak? Jadi orang ini dia pengen stabil dulu. Kalau aku lihat ya, dia pengen stabil dulu. Dia pengen ada perkembangan dulu lah di kehidupan dia. Dia pengen adanya pertumbuhan dulu di kehidupan dia. Ya, dia pengen merubah hidup dia dulu. Karena selama ini dia ngerasa tuh kayak dia merasa kayak direndahkan, merasa kayak dibuang gitu ya. Maksudnya itu perasaan dia aja. Kalau secara fisik dia dibuang enggak gitu juga. Jadi kayak dia itu kayak disingkirkan, kayak dipandang rendah saat ini tuh ya. Jadi saat ini dia pengen adanya kestabilan, kesuburan, peningkatan di dalam hidup seperti itu ya. Dia pengen stabil dulu. Jadi kalau misalkan kapan dia akan datang, ini ada secret ya. Ada masih dalam rahasia dia ya, kapan dia akan datangnya. Berarti aku lihat belum ada kepastian juga kalau misalkan mau waktu dekat ataupun nanti gitu ya. Tapi intinya ini masih dia lihat dulu dari situasi dia. Kalau dia sudah mulai adanya perubahan di kehidupan dia, udah ada kestabilan, sudah ada peningkatan di hidup dia, maka di sini dia akan datang. Jadi ini bisa jadi sewaktu-waktu ya, tanpa kamu duga tiba-tiba dia datang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, tunggu aja. Kalau aku lihat di sini ya tidak ada waktu pasti ya. Ini bisa tiba-tiba dia datang. Karena saat ini pun masih dia tutup-tutupi mau kapan nih datang. Yang pasti di sini ketika dia datang, dia pengen dia udah stabil dulu, dia sudah ada perkembangan, sudah ada perubahan di dalam kehidupan dia ya. Karena di sini dia sangat merasa bahwa kayak dia itu disingkirkan, kayak merasa dia itu dipojokkan, kayak merasa dia itu dibuang dari keluarga dia kayak gitu. Tahu nggak sih, orang yang tidak dipandang gitu loh. Saat ini tuh dia ngerasa kayak tidak dipandang oleh keluarganya karena ya dia mungkin secara keuangan lagi nggak baik-baik aja seperti itu ya. Oke, itu aja pembacaan untuk kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.